Dalam lintasan sejarah pemikiran dan pendidikan nasional Indonesia, nama Buya Hamka dan Ki Hadjar Dewantara mencuat sebagai dua tokoh utama dengan basis ideologis yang berbeda, namun sama-sama visioner dalam membentuk karakter bangsa. Keduanya berasal dari latar belakang yang kontras. Hamka sebagai ulama dan intelektual muslim modernis yang teguh pada nilai-nilai tauhid, dan Ki Hadjar Dewantara sebagai tokoh nasionalis dan pendidik yang mendasarkan sistem pendidikannya pada kebudayaan dan spiritualitas Nusantara. Ketegangan pemikiran antara kedua tokoh ini secara mencolok terlihat dalam kritik tajam yang dilontarkan Buya, terutama karena absennya asas ketuhanan dalam sistem pendidikan taman siswa. Buya Hamka, dalam karya-karya seperti Perkembangan Kebatinan di Indonesia dan Tasawuf Modern, menyatakan bahwa pendidikan nasional seharusnya berpijak pada tauhid sebagai fondasi utama. Ia berpendapat bahwa taman siswa, dengan 5 prinsip dasar yang dikenal sebagai Pancadharma, yakni kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan, tidak menyertakan ketuhanan secara eksplisit, dan dengan demikian kehilangan arah spiritual yang seharusnya menjadi inti dari pendidikan. Bagi Hamka, pendidikan tidak semata-mata proses mentransfer ilmu pengetahuan atau membentuk warga negara yang baik secara sosial, tetapi harus mampu mencetak manusia yang mengenal dan tunduk kepada Tuhan. Ia menilai bahwa sistem taman siswa terlalu bersandar pada semangat humanisme dan kebatinan Jawa, yang cenderung sinkretik dan jauh dari pemahaman Islam ortodoks. Hamka lebih jauh menilai bahwa pendekatan taman siswa mengandung pengaruh kuat dari ajaran teosofi, suatu aliran spiritual modernis yang mengedepankan pencapaian kesadaran universal dan pencarian kebenaran transendental di luar doktrin agama formal. Ki Hadjar Dewantara diketahui memiliki kedekatan intelektual dengan tokoh-tokoh teosofi seperti Van Deventer dan Van der Tulp, yang melihat bahwa pendidikan harus membuka jalan bagi kesadaran batin manusia, tanpa terikat oleh formalitas keagamaan tertentu. Dalam kerangka ini, asas ketuhanan tidak ditiadakan, namun dilebur dalam semangat spiritualitas yang menyatu dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebudayaan. Buya Hamka mengkritik pendekatan ini sebagai bentuk sekularisme halus yang dapat membahayakan dasar keimanan peserta didik, khususnya umat Islam. Kritik Hamka terhadap taman siswa tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial politik awal abad ke-20, ketika Indonesia tengah memulai membangun bentuk ideal pendidikan nasional. Organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Persatuan Islam memperjuangkan pendidikan yang berakar pada Islam, sementara kubu nasionalis lebih menekankan inklusivitas dan netralitas agama demi persatuan bangsa. Dalam konteks ini, taman siswa tampil sebagai simbol pendidikan nasional yang berusaha mengakomodasi keragaman budaya dan agama dengan tidak memihak pada doktrin keimanan tertentu. Namun pendekatan ini, dalam pandangan Hamka dan kaum modernis Islam, justru menjauhkan peserta didik dari pengenalan terhadap Tuhan yang menjadi tujuan utama hidup menurut pandangan Islam. Lebih lanjut, Hamka juga mengkritik praktik-praktik spiritual yang berkembang dalam lingkungan taman siswa yang menurutnya bersifat klinik dan mistik Jawa. Salah satu contohnya adalah praktik sholat daim atau keheningan batin untuk menyatu dengan Tuhan, yang dianggap Hamka sebagai bid'ah atau penyimpangan dari ajaran Islam yang berdasar pada wahyu dan syariat. Ia melihat bahwa nilai-nilai spiritual semacam itu lebih dekat dengan tradisi Hindu-Buddha dan ajaran Sufi ekstrim ketimbang dengan Islam ortodoks. Kritik ini mencerminkan orientasi pemikiran Hamka yang berpijak pada Al-Quran dan Hadits serta mengusung semangat purifikasi ajaran Islam dari unsur-unsur asing atau lokal yang dianggap mencemari kemurnian akidah. Meski demikian, dari pihak taman siswa sendiri tidak ada respon tertulis langsung yang dikeluarkan oleh Ki Hadjar Dewantara terhadap kritik Buya Hamka. Namun para pengikutnya dan sejarawan pendidikan Indonesia, seperti Raharjo Suwigno, menjelaskan bahwa tidak dicantumkannya asas ketuhanan secara eksplisit dalam prinsip dasar taman siswa bukan berarti menolak ketuhanan itu sendiri. Justru, nilai-nilai ketuhanan dalam pandangan taman siswa diwujudkan dalam bentuk penghargaan terhadap martabat manusia, kebebasan berpikir, dan cinta terhadap alam dan budaya. Menurut mereka, ketuhanan yang dikehendaki taman siswa bersifat subtil dan menyeluruh, tidak dibatasi pada ajaran formalistik, dan dengan demikian dapat menjangkau seluruh peserta didik yang berasal dari beragam latar belakang agama dan kepercayaan.
Pihak Taman Siswa juga menilai bahwa pendidikan yang terlalu teosentris atau berorientasi pada dogma agama tertentu berpotensi membatasi ruang kreativitas dan kebebasan berpikir anak didik. Dalam konteks Indonesia yang majemuk secara agama, budaya, dan bahasa, pendekatan semacam itu dinilai berisiko menimbulkan eksklusivitas dan segregasi sosial. Pendidikan yang inklusif, menurut prinsip Taman Siswa, merupakan prasyarat untuk membentuk warga negara yang toleran dan mampu hidup dalam keragaman. Oleh karena itu, mereka memandang bahwa pendidikan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal yang dapat diterima semua pihak tanpa menghilangkan nilai-nilai spiritualitas personal. Meskipun perbedaan antara Buya Hamka dan Ki Hadjar Dewantara cukup mendasar, keduanya sesungguhnya memiliki kesamaan dalam hal idealisme terhadap pendidikan sebagai alat pembebasan dan pembentukan manusia seutuhnya. Buya Hamka ingin pendidikan mencetak manusia yang mengenal Tuhannya, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Sementara Ki Hadjar menginginkan pendidikan yang membebaskan manusia dari penjajahan fisik dan mental, membentuk insan yang merdeka secara batin, sadar akan martabatnya, serta berpijak pada nilai-nilai kebudayaan lokal. Perbedaan mendasarnya terletak pada sumber nilai dan metodologi. Satu berbasis pada wahyu dan tauhid, lainnya pada kebudayaan dan kemanusiaan universal. Kritik Buya Hamka terhadap Taman Siswa mencerminkan ketegangan panjang antara dua arus besar dalam sejarah bangsa Indonesia, Islamisme modernis dan nasionalisme sekuler kultural. Perdebatan ini muncul tidak hanya dalam soal pendidikan, tetapi juga dalam pembentukan dasar negara, konstitusi, dan kebijakan publik. Polemik mengenai Piagam Jakarta, perumusan sila pertama Pancasila, dan kurikulum pendidikan agama merupakan wujud lain dari ketegangan yang sama. Dalam seluruh ketegangan ini, pemikiran Buya Hamka menjadi simbol perjuangan umat Islam agar nilai-nilai ketuhanan tetap mendapat tempat dalam ruang publik, termasuk dalam sistem pendidikan nasional. Hingga kini, perdebatan antara pendidikan berbasis agama dan pendidikan sekuler masih berlangsung. Pertanyaan seperti apakah sekolah negeri harus netral dari agama ataukah harus memberikan pendidikan agama yang mendalam, terus menjadi bahan diskusi. Dalam konteks ini, pemikiran Buya Hamka tetap relevan sebagai pengingat bahwa pendidikan bukan hanya proses teknis, tetapi juga proyek moral dan spiritual. Ia mewanti-wanti agar bangsa Indonesia tidak terjebak dalam pragmatisme pendidikan yang melupakan arah transendental kehidupan. Sebaliknya, warisan Taman Siswa juga tetap penting sebagai pengingat bahwa pendidikan harus mampu merangkul seluruh anak bangsa tanpa diskriminasi keagamaan. Dalam membaca ulang perdebatan antara Buya Hamka dan Ki Hadjar Dewantara, kita disadarkan bahwa bangsa ini lahir dari dialektika pemikiran yang kaya dan kompleks. Perbedaan antara keduanya tidak seharusnya dilihat sebagai pertentangan yang memecah belah, tetapi sebagai dialog konstruktif yang memperkaya khazanah pendidikan Indonesia. Pendidikan yang baik tidak harus memilih antara keimanan atau kebangsaan, tetapi mampu menyinergikan keduanya demi pembentukan manusia Indonesia yang utuh, beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.